Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat teman-teman fitnessmania dimanapun kalian berada. Mungkin ini udah bukan hampir sih, tapi udah lama ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ada yang sempat DM lewat Instagram juga. Kemana sih Fuad selama ini nggak pernah up video, nggak pernah muncul gitu? Mungkin kesibukan apa? Buat teman-teman semua, iya memang benar. Setelah terakhir up video itu waktu kemarin ya, tanding di Oviva Jogja, dan alhamdulillah di situ target untuk 3 kali berturut-turut juara di Oviva tercapai. Dan setelah itu memang saya ada kesibukan lain karena harus ada kerjaan yang harus saya selesaikan. Mungkin video ini menjawab pertanyaan teman-teman, kok nggak pernah up video lagi, kemana gitu. Bukan nggak pingin, tapi tetap insya Allah sebentar lagi mau up lagi. Kalau kemarin hanya tentang latihan, teknik latihan yang saya jalani selama ini ya buat teman-teman. Dan untuk kali ini saya akan hanya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, karena selama ini saya belum pernah Q&A dari teman-teman semua juga. Oke, yang pertama, ada yang bertanya kemana selama ini, kok nggak pernah up video, kok nggak pernah muncul lagi gitu ya. Buat teman semua, memang ada kesibukan, saya harus selesaiin. Masih sibuk ini sambil di angkringan ya, kebetulan ini angkringan ini di depan rumah gitu, ini punya adik. Jadi memang ini belakang saya, ini insya Allah nanti akan saya jadikan untuk tempat gym kembali, jadi mohon doanya. Jadi memang kemarin saya fokus selesaikan ini dulu, walaupun belum 100%, tapi memang ini buat tempat tinggal dulu. Jadi selama ini saya selesaikan ini dulu ya buat teman-teman semua. Minta doanya pokoknya biar biar semuanya selesai sesuai rencana yang kita inginkan. Rencana saya bisa bikin gym kembali. Ini sambil nyantai nih di angkringan. Kemudian apa sih target Mas Fuad ke depan, kapan tanding gitu. Ini kebetulan nih sekarang pas saya buat video ini pas malam 1 Suro. Jadi memang target mungkin seminggu lagi untuk di Prapor Prof Jateng. Dan kebetulan saya tetap turun di kelas saya di main fisik. Minta doanya semoga bisa maksimal, bisa kasih yang terbaik buat kota saya. Tetap nanti di main fisik. Kemudian target tanding keluar ada nggak sih Mas gitu, ada yang tanya gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen untuk tanding bisa di internasional? Pengen, insya Allah nanti suatu saat ada jalan pastilah. Siapa yang nggak mau buat tanding di luar kembali gitu. Pokoknya buat teman-teman, terima kasih yang udah support, dan terima kasih pokoknya masukan-masukannya juga gitu. Semoga saya bisa tetap eksis ya, minimal motivasi buat diri saya. Alhamdulillah kalau nanti nular juga ke teman-teman semua. Dan ini ada lagi, Mas Fuad pengen nggak tanding di FBB lagi ya? Udah saya ini ya, pengen, siapa yang nggak sih pengen gitu. Tapi untuk sementara mungkin saya fokus dulu karena ini masih ada ikat ya, bukan ikat sih, tapi memang udah jadi atlet dari PBFI kota saya sendiri, jadi harus mewakilin. Dan memang ada schedule pertandingan yang terutama di Jawa Tengah. Jadi dari kota saya ya paling nggak bisa untuk ikut meramaikan event-event yang diadakan oleh PBFI tersebut gitu. Jadi pokoknya mohon doanya minggu depan nanti untuk Prapor Prof, mudah-mudahan bisa dapat tiket untuk ke Por Profnya dan bisa dapat hasil yang maksimal. Target ke depan apa Mas Fuad? Kalau target ke depan ya saya ingin selesaiin tempat tinggal saya, juga next tempat usaha saya. Jadi ini yang angkringan ini punya adik ya, jadinya sementara ya buat nongkrong hal yang positif lah. Jadi nanti pengennya ini sih bisa latihan di tempat sendiri lagi.
bisa motivasi teman-teman terutama di sekitar lingkungan saya lah untuk bisa menerapkan pola hidup sehat, bahwa sehat itu benar-benar mahal. Novan nggak di Jakarta lagi, nggak, kemarin aja sih memang sempet hijrah ke Jakarta waktu awal pandemi kemarin karena di sini tidak memungkinkan untuk gym karena gym semuanya tutup kan. Saya tahu teman-teman juga pasti semuanya tahu. Jadi saya harus ya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Jadi harus mau nggak mau harus hijrah ke Jakarta dan harus belajar lagi. Ternyata dunia fitness itu luas banget, dan ternyata ketika saya di Jakarta banyak banget alat-alat atau macam-macam gerakan exercise apa yang belum pernah saya pelajari, saya bisa pelajari di sana. Cuma itu di Starfit ya, waktu itu di Paragon, dan itu memang ya buat saya selain buat tempat cari nafkah juga tempat saya belajar, sekolah, menimba ilmu, pengalaman, dan buat saya itu luar biasa lah kesempatan itu. Tapi saya kembalikan mungkin udah jalan Tuhan juga. Saya harus cari rezeki di situ, cari ilmu di situ juga ya buat teman-teman semua. Mas Fuad kasih masukan buat kita yang pemula. Oke, buat teman-teman yang pemula, pokoknya kalau saran saya sih kalian masuk ke gym mau apa dulu. Yang penting semuanya itu tidak ada yang cepat, tidak ada yang cepat banget tuh nggak ada gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi buat kalian yang pengen ngebentuk badan, buat kalian yang pengen jadi atlet gitu, mulailah disiplin untuk diri kita sendiri, buat diri kita sendiri, motivasi diri kita sendiri, dan kita punya tujuan goal apa sih yang pengen kita capai sebenarnya itu. Dari teman-teman semua saya yakin udah tahu kok. Mas udah berapa lama ngejalanin diet atau apa ini? Udah berapa lama ngejalanin diet atau di dunia gym? Saya ulang lagi, saya kenal gym itu tahun 2007 ya. 2007 waktu itu saya cedera punggung. Dan waktu itu hanya untuk ini aja sih, untuk terapi aja, tapi kesininya ternyata kecanduan juga gitu. Sampai sekarang alhamdulillah juga jadi jalan rezeki juga. Kalau mulai aktif dari 2014 sampai sekarang saya belajar dan alhamdulillah dikasih kesempatan tiap kali ikut event, alhamdulillah selalu ada di final gitu. Dan mungkin buat teman-teman semua, semuanya tidak ada yang instan ya. Jadi semuanya harus perlu proses itu. Jadi itulah pengalaman saya. Saya mulai bener-bener fokus di dunia gym itu tahun 2014 sampai sekarang. Terus apa lagi? Mas Pak, pernah nggak selama ini merasa dicurangin atau saat tanding? Aduh, karena buat saya itu pertanyaan ini ya, kalau merasa dicurangin atau, saya kembalikan ke diri saya sendiri lah. Ketika saya dapat, ya alhamdulillah itu kerja keras saya. Ketika saya tidak dapat, ya berarti saya kembali ke diri saya sendiri. Kalau saya berarti usaha saya kurang maksimal gitu dibanding lawan-lawan saya yang di atas saya gitu. Jadi pokoknya nggak pernah saya mau cari kambing hitam, saya kalah karena jurinya A, B, C, D, nggak usah lah. Karena ini itulah, nggak usah lah. Yang penting, saya nggak bisa dapat di sini, insya Allah berarti di event selanjutnya saya harus lebih baik dari ini gitu. Harus lebih baik dari sekarang. Jangan terus kita terpuruk dengan hasil yang merasa kita dicurangi atau apa. Enggak lah, insya Allah itu bukan tipe seperti itu. Jadi kalau saya kalah di sini, oh iya di depan saya berarti harus bisa lebih baik lagi gitu ya teman-teman semua. Kemudian ada lagi nih pertanyaan apa nih? Mas lebih suka main repetisi beban ringan atau beban berat repetisinya sedikit?
Oke, kalau untuk latihan, saya kembali lagi ke pilihan teman-teman. Kalau saya sendiri, saya lebih suka main ke beban maksimal kalau saya sendiri gitu. Jadi antara off season sama on season itu beban yang saya gunakan itu hampir sama gitu. Bukan misalnya pas off season saya kuat ngangkat nih 50. Mungkin di on season saya usahakan saya akan ngangkat ke 50. Hanya yang membedakan itu hanya repetisinya saja. Seandainya kalau di off season mungkin tenaga saya bisa full ya, bisa full karena mungkin asupan karbonya atau apa, kan kalorinya kita lebih tinggi gitu. Jangan ketika mau on season kita harus defisit kalori banyak gitu. Ya seandainya pas off season saya bisa ngangkat mungkin 10 sampai 12 ya, minimal saya harus di angka 8, jadi jedanya nggak terlalu jauh. Tapi kadang ada teman-teman yang latihan dengan beban ringan repetisinya banyak gitu. Yaitu kembali ke pilihan. Kalau kalian cocok dengan cara seperti itu, silakan, nggak apa-apa gitu, silakan. Tapi kalau saya dengan beban ringan repetisinya banyak gitu, jadi kayak masuk ke kardio ya. Tapi nggak ada salahnya kok, nggak ada. Saya bilang nggak ada salahnya, nggak salah karena tiap orang itu punya menu yang berbeda-beda, gitu. Ya jadi pokoknya boleh dicoba dua-duanya, dengan beban ringan repetisi banyak atau dengan beban maksimal tapi repetisinya nggak banyak tapi bisa memaksimalkan otot kita. Karena buat saya, prinsip saya, semakin otot kita kering itu kita fresh dengan beban maksimal menurut kita ya, itu dia akan tambah pump, akan tambah pecah. Itu yang saya tangkap sih, yang saya terapkan ke diri saya seperti itu ya teman-teman semua. Ini di pinggir jalan, jadi suasananya memang agak ramai banget. Tapi ya kita ngobrol santai. Next kita akan ngobrol-ngobrol seperti ini lagi, sharing ilmu lagi. Saya dapat ilmu, mungkin teman-teman juga dapat pengalaman dari apa yang saya jalani seperti itu. Kemudian Mas Fuad, bulking atau tidak? Oke teman-teman, selama ini saya nggak pernah ngejalanin bulking ya. Dalam artian saya harus naikkan berat saya dulu sampai sekian puluh kilo, terus saya turunin lagi, enggak gitu. Jadi dari dulu saya cuma hanya coba maintenance badan saya. Jadi saya nggak pernah untuk bulking dulu atau enggak gitu. Jadi saya maintenance aja. Kalau untuk hari-hari biasa ya saya coba makanan apa yang saya mesti ya itu akan jadi kayak jadi lifestyle sendirilah buat saya gitu di situ. Mungkin teman-teman banyak lah yang seperti itu. Mungkin ada yang mau bulking dulu, silakan, boleh. Ada yang maintain, silakan, boleh gitu. Tapi saya sendiri saya lebih suka maintenance badan saya daripada saya harus bulking nih harus sampai 10 kilo saya turunin lagi gitu. Tapi nggak ada salahnya kok, karena mungkin teman-teman ada yang tipe badannya beda-beda seperti itu. Ya gitu ya teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan dan kenapa saya lama nggak video. Ya insya Allah mungkin nggak tahu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Insya Allah nanti saya akan upload video apa yang saya jalani, apa yang saya rutinitas saya, keseharian saya seperti itu ya. Kemudian latihan mungkin teman-teman bosen ya, harus sudah biasa lah untuk latihan karena memang saya yakin dasar-dasar dari teman-teman semua itu teman-teman udah tahu semua kok ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Saya nggak bisa jawab pertanyaan semuanya, dan kalau ada jawaban saya yang kurang berkenan atau mungkin salah, pastilah, karena saya tempat salah, saya juga masih miskin ilmu dan perlu masukan dan perlu ilmu pastinya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama Iron Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.